Pak Damang Kardinal Tarung, Damang Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Nah, sebelum hari ini kan Pak ada laporan ke Kedamangan kita ya Pak terkait adanya aduan dari Kedamangan Rungan Manuing Kabupaten Gunung Mas, dan sekarang bersama Pak Damang siapa namanya Pak? Awal dari Jiriandi. Nah, terkait ini kan ada suatu aduan Pak terkaitnya ujaran satu beredar di video ya Pak, ya, video antara terkait permasalahan keputusan ya Pak, keputusan yang kemarin dikeluarkan oleh pada kita Damang Rungan Manuing terkait permasalahan adat antara seseorang ya kita sebutkan. Nah, di sini Pak Damang mohon minta sedikit terkait laporan yang telah diadukan terkait menyebutkan bahasa yang tidak baik kepada Damang kita, khusus seluruh Damang kelihatannya ini kan. Menyebutkan Damang lah seperti yang tidak baik, tidak bagus lah sebutannya. Bagaimana tanggapan Pak Damang terkait laporan ini untuk kedepannya? Sebagaimana diatur secara jelas di dalam peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 1 tahun 2010 tentang perubahan peraturan daerah nomor 16 tahun 2008 tentang kelembagaan adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah, itu pasal 27-nya ya pasal 27 ayat 1, ketika ada laporan wajib hukumnya diterima, diproses dan diputuskan. Nah, di Kota Palangkaraya ada standar operasional prosedur penyelesaian sengketa adat yang disusun oleh Bidang Hukum dan Advokasi Dewan Adat Dayak Kota Palangkaraya tahun 2018. Sengketa adat itu dipetakan dalam pemetaan sebagai berikut. Jadi ada prakonflik. Apabila prakonflik gagal dilakukan atau ditingkatkan menjadi konflik. Prakonflik itu negosiasi, mediasi, rekonsiliasi. Nah, apabila tidak ada titik temu ketika dilaksanakan penyelesaian pada tahap prakonflik, ya, maka Damang akan kembali kepada fungsinya, ya, sebagai yang menegakkan hukum adat. Itu diatur di dalam bab 5 pasal 9 ya ayat 1 huruf B. Nah, jika pada posisi prakonflik Damang memposisi diri ya sebagai penengah dan pendamai. Itu diatur di dalam bab 5 pasal 9 tadi ayat 1 huruf C. Ya. Dan perlu saya sampaikan di sini, di dalam adat ini yang forumnya dinamakan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat, kita upayakan segala sesuatu bisa diselesaikan secara damai. Kita hadirkan spirit damai itu. Ya kurang lebih kalau sekarang ini restoratif justice. Tetapi karena memang maksud saya, tetapi apabila ada indikator pelanggaran, maka restoratif justice-nya ditambah dengan kewajiban. Ya, dengan kewajiban. Hal lain yang perlu saya sampaikan di sini, Damang Jekan Raya peduli dengan yang sudah diatur dan harus menjadi perhatian Damang ketika menyelesaikan suatu persoalan, memperhatikan jenis-jenis sanksi yang bisa diberikan kepada orang yang melanggar adat. Itu diatur secara jelas pada perda yang saya sebutkan tadi, bab 11 pasal 32. Ada beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggar adat. Yang pertama, teguran atau nasihat baik tertulis maupun lisan. Yang kedua, permintaan maaf yang bersangkutan. Ketiga, denda adat atau bahasa Dayaknya singer. Singer itu denda adat. Yang keempat, tidak dilayani acara adat jika yang bersangkutan memerlukan acara adat.
Seterusnya jika orang itu memiliki gelar adat bisa dicabut dan kemudian bisa sampai diusir. Ya. Terakhir ya, bisa dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan yang berlaku di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nah, hari ini saya menerima laporan dari Pak Damang Manuhing, ya, tepatnya dari Kecamatan Manuhing, ibu kotanya Talaken ya, Lubang Talaken, ya. Dan ini bukan karena hebatnya Damang Jekan Raya, tapi kebetulan yang dilaporkan ini masyarakat adat atau orang yang berdomisili di lingkungan Kedamangan Jekan Raya. Jadi sebenarnya beliau sebagai Damang pun bisa memproses ini. Ya. Nah, saya menerima laporan itu karena sudah dibuat, tadi diserahkan, dibuat di atas kertas bermetrai cukup. Sebagaimana kita ketahui jika sesuatu diberi metrai itu kan ya mempunyai alasan yang kuat untuk menunjukkan bahwa kita melaksanakannya ya prosedural saja. Nah, iya. Demikian kira-kira. Nah, begini Pak Damang, ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Ini kan ada keputusan Damang yang telah ditetapkan oleh Kedamangan Manuhing ya. Sudah ditetapkan untuk seseorang kita masyarakat tidak adat. Nah, ini kan orangnya ini kan masyarakat adat ini kelihatan menolak putusan tersebut. Itu bagaimana tanggapan Pak Damang selaku pengalaman Pak Damang selaku Damang Jekan Raya di Kota Palangkaraya? Mungkin ada sedikit tambahan pengetahuan inspirasi Pak terkait permasalahan itu. Mohon kita tanyakan. Nah, pada hakikatnya jika putusan itu berhubungan dengan tugas dan fungsi Damang, dengan kata lain ditangani oleh Damang dalam kedudukannya sebagai kepala adat, sebagai pimpinan lembaga kedamangan, sebagai ketua kerapatan mantir perdamaian adat, itu sudah masuk dalam kategori putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain final dan mengikat. Tetapi sekali lagi saya tekankan di sini, saya perlu katakan di sini, adat ini jangan sampai mencidrai atau membuat basule bahasa Dayaknya itu roh damai tadi. Dan kemudian kita kembali kepada hal-hal yang menjadi substansi dari putusan itu apabila ada berbicara tentang tenggang waktu dia menerima atau tidak, kita hargai, sebab ya kita harus memberi ruang untuk seseorang membela diri, ya. Nah, sementara apabila penolakan itu mengandung unsur penolakan hanya karena menghindar dari suatu putusan dan dia bisa dibuktikan secara sah dan meyakinkan telah melanggar adat, dan putusan itu telah menerapkan asas kepatutan dan asas kewajaran, bisa dilipat kali gandakan sanksinya. Itu ada diatur secara jelas di dalam ketentuan yang berlaku di adat kita. Itu saja. Oh gitu. Oke, terima kasih ya Pak Damang. Selamat siang.